Di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang sering saya bahasakan kepada sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan Al-Quran Surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua terkait dengan orang yang hidup berdampingan dengan kita. Orang yang hidup berdampingan dengan kita, kemudian Allah terangkan tipikalnya di dalam Al-Quran, sehingga kita sebagai umat Islam kudu wajib meneguhkan iman kita agar tidak mudah kemudian terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang mengakibatkan kemudian mata, telinga, hati kita itu tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di sana dengan pengukuhan yang sangat kuat kemudian sebagai penekanan terhadap kita umat Islam yang memiliki qalbu. Apa kata Allah? Walaqad. Ini adalah penekanan. Penekanan yang sangat luar biasa. Situ Allah sangat-sangat kemudian menekankan kepada kita untuk memahami, memaknai. Akan aku isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini kata Allah. Dan kalau kita melihat ajaran yang kemudian dihasilkan dari intisari Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah, orang-orang yang tadinya membuat makar di hadapan Allah, rupa-rupanya pembalasan makar ini Allah titipkan dengan sebaik-baiknya pembalasan. Maksudnya ketika mereka membuat makar, justru makar ini muncul melahirkan sebuah konsentrasi penuh terhadap kita yang berakal. Apa yang ada di dalam pengajaran tersebut muncul. Dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Ini diterangkan kemudian di dalam buku Matius bab 7 nomor 19 terkait dengan pengajaran nabi-nabi palsu. Jadi di situ dikatakan buah dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Al-Quranul Karim menjelaskan minal jinni wal insi ila, kemana perginya? Ke neraka. Li jahannam. Mereka kemudian akan dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala, kata Allah. Lahum qulubul la yafqahun biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azan la yasma'una biha. Kenapa bisa demikian para sahabat? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang masih tersisa di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu maupun ketika datangnya Al-Quranul Karim. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau berbicara mengenai Allah pencipta langit dan bumi, mereka selalu merujuk harus terlihat nampak Allah itu. Tuhan itu harus selalu ada. Dia selalu ingin Allah itu, Tuhan itu nampak selayaknya makhluk. Padahal orang yang berakal untuk memahami keberadaan pencipta langit dan bumi cukup dengan melihat tanda-tanda kekuasaan. Ini yang kemudian tidak mereka miliki. La yubsiruna biha, tapi tidak melihat. Mereka tidak mempergunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walhum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki kuping, kata Allah, tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah kemudian? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Mereka seperti ayam, mereka seperti kambing,
Mereka seperti sapi, mereka seperti tedong. Bahkan kata Allah, balhum adallu, lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Muncul Bang Suma, muncul Bunda Rahma, muncul Tedore, muncul blokir permanen, muncul Roji, Ahisugi, teman-teman kita, Ustadz Kainama, Prof. Manahem Ali, siapa lagi? Banyaklah teman-teman kita yang muncul kemudian. Handi Selebes, muncul MMCI, muncul Arimatea, muncul juga API, muncul MCI untuk mengajarkan mereka unsur-unsur kebenaran, tetapi mereka lengah terhadap itu. Ulaika humul ghafilun. Muncul semua orang-orang yang memperhatikan mereka kemudian, tapi mereka tidak mau menuju kepada kebenaran. Mereka lebih betah kemudian menyembah manusia. Ini yang Al-Quran katakan. Maka di dalam pengajaran mereka dikatakan orang-orang yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu ini akan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian semua mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil anak manusia dengan panggilan Tuhan. Memanggil utusan Tuhan dengan panggilan Tuhan. Mengimani, menyembah utusan Tuhan sebagai Tuhan. Itu buah dari pengajaran Nabi palsu. Indikasinya kuat. Menyeru, mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan nama manusia, lalu dianggap itu adalah Tuhan. Nah, kenapa mereka lengah? Karena di situ sudah sangat jelas diterangkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu di sini adalah dia yang menyeru oknum tersebut dengan panggilan Tuhan, bermujizat dengan nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama oknum tersebut. Oknum itu mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah mereka memperhatikan itu? Tidak. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Itu satu. Yang kedua, diterangkan pula di dalam buku mereka dengan sangat jelas, di dalam sebuah buku yang mereka senantiasa pegang sebagai pegangan dalam beriman, Yohanes 14 nomor 31 misalnya. Di situ diterangkan. Sorry tuh. Minum dulu bang. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan anak. Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ini jelas teman-teman. Tetapi supaya dunia tahu, supaya mereka tahu. Kalau berbicara mengenai dunia tahu berarti semua yang hidup sampai zaman ini dan zaman akhir tahu kemudian bahwa oknum ini hidup di dalam mengasihi Bapa, hidup dalam mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu yang seperti diperintahkan Bapa kepadanya. Berarti dia hidupnya polanya itu adalah sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Beliau muslim ini. Muslim yang taat. Harusnya kalau mereka tidak lengah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, mereka pun harus wajib hidup seperti oknum tersebut hidup. Itu diterangkan dalam buku 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yang dimaksudnya adalah oknum tersebut,
maka dia wajib hidup sama seperti oknum tersebut telah hidup. Ini jelas dalam kitab mereka tuh, tertulis dengan terpapang dengan tinta yang masih kuat warnanya, belum buram. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi dia dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan dia kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jadi oknum ini muslim karena dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai pengikut, di dalam terjemahan 2015 Afibi jelaskan, sesiapa berkata bahwa dia tetap di dalam diri Allah, hendaklah dia menurut jejak langkah Kristus. Di dalam terjemahan 1974, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terjemahan 2018, orang yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Terjemahan 1954, maka orang yang mengatakan dirinya tinggal di dalam dia, sepatutnya lah ia melakukan dirinya sama seperti Kristus sudah melakukan dirinya. Terjemahan 1985, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak-jejak Kristus. Terjemahan 2014, jadi kalau kita mengaku bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, hendaklah kita menaati dia sepenuhnya, sama seperti Yesus taat kepada Bapa semasa hidupnya di dunia. Terjemahan 2008, siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia, dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Terjemahan 2011, orang yang mengatakan bahwa dirinya tinggal di dalam dia patut hidup dengan cara yang sama seperti Al-Masih hidup. Tapi coba kita lihat sahabat-sahabat, apakah mereka kemudian mencerminkan pola kehidupan beragama sama seperti seorang praktisi Taurat selayaknya Yesus? Tidak. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ini Al-Quran menjelaskan nih, sebagai tolak ukur kemudian kepada kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita. Jangan sampai anak keturunan kita kemudian memiliki mata tapi tak melihat, memiliki hati tapi tak mampu memahami, memiliki telinga tapi tak mampu mendengarkan. Jangan sampai. Maka mari sahabat-sahabat muslim, perkokoh akidah kita dengan memperdalam ilmu akidah, dengan menjadikan dua kitab sebagai cerminan dalam dunia apologet, yaitu Al-Quran dan juga Biblos atau Bible, yang teman-teman saudara-saudara kita Kristen kemudian sebut dengan sebutan perjanjian baru. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa umat Islam berbicara tentang kitab mereka? Apa boleh? Boleh. Alasannya Bang Suma, ya karena Al-Quran bercerita tentang mereka, kitab mereka. Jadi kita punya legalitas kemudian untuk membahas atau membaca atau menerangkan kitab tersebut. Apa kata Al-Quran? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa
amaniyah wa inhum illa yazunnun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Ini kata Al-Quran. Maka kita umat Islam kudu wajib kemudian membentengi akidah umat kita, anak-anak kita seterusnya, untuk menghindarkan diri mereka agar jangan jatuh hati, agar jangan jatuh cinta, agar jangan terjerat dalam lingkaran-lingkaran syaitan. Al-Quran mengatakan, dan di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Artinya ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang berkarya, membuat sebuah konsep di dalam sebuah buku yang kemudian menjadi pegangan di dalam beragama. Wajib bagi kita untuk menghindarkan generasi Islam jangan sampai terpatrit hatinya terhadap buku yang dituliskan berdasarkan hanya angan-angan dan duga-menduga tersebut. Ayat selanjutnya mengatakan, fawailul lilladzina yaktumunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi kata Allah, celaka mereka orang yang berangan-angan, penuh dengan praduga, kemudian menuliskan sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka jual kemana-mana dengan mengatakan ini dari Allah. Hati-hati, kudu hati-hati. Kemarin tanggal 2 hari Sabat Maret 2024, teman kita melaporkan dari Arimatea, Ustaz Jumzar, yang langsung menciduk orang yang mengajarkan selebaran buku-buku yang kemudian dihasilkan dari tangan mereka sendiri, lalu dikatakan itu dari Allah. Keciduk dia. Nah, ini hati-hati kita. Makanya jangan dianggap sepele dunia apologet ini. Jangan hanya sekedar dianggap, wah ini kan cuma cari konten, ini kan hanya debat cari koin, ini kan debat materi-materi untuk YouTube dan seterusnya. Jangan dipandang seperti itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat kita. Dialog lintas agama ini adalah materi yang sangat-sangat dibutuhkan kemudian untuk memberikan saduran pemahaman secara absolut bahwa apa yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim itu benar adanya, tidak bisa disangkal kebenarannya. Dan terpapar pada kita semua, saben hari banyak yang keciduk mengajarkan tulisan-tulisan tangan orang yang tidak jelas, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Kenapa buku mereka sebutkan Alkitab? Karena mereka mengimani itu dari Allah. Kenapa kemudian di dalam buku mereka terjemahannya ada tulisan Allah dalam ejaan Latin? Disebabkan karena mereka sebenarnya mengetahui aspek kebenaran Tuhan dalam Islam itu adalah benar adanya. Makanya mereka menggunakan kata Allah. Mereka tidak menggunakan kata dewa, mereka tidak menggunakan kata Yahweh, mereka tidak menggunakan kata Elohim, tapi mereka menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu adalah benar-benar nama pencipta langit dan bumi. Jadi kita memang harus memahami itu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Celakalah orang-orang yang menulis. Nah, coba kita lihat, ada enggak dari penulis-penulis ini hidupnya berakhir dengan baik?
Semua tragis, mengenaskan, memilukan, menyeramkan. Ada yang mati sampai diikat oleh kuda, lalu kemudian apa istilahnya itu? Ditarik sampai meninggal. Ditarik sama kuda kemudian sampai meninggal. Ada yang dipancung, ya. Ada yang disembeli. Ini Al-Quran sudah menarasikan itu. Tak ada satupun kemudian dari penulis buku ini mati dalam keadaan yang mengenakkan. Tak ada. Tak ada. Semuanya mati sadis. Celakalah mereka. Hanya oleh karena menginginkan kemudian keuntungan yang sedikit dari pekerjaan mereka. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang sangat minim, hanya untuk mendapatkan gelar yang tidak sesuai dengan keberadaan yang sesungguhnya. Apa itu? Rasul. Hanya untuk mendapatkan gelar itu dia menjual kemudian ucapan-ucapan yang tidak dihasilkan dari pewahyuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani kemudian menuliskan itu dan mengatakan itu dari Allah hanya untuk mendapatkan gelar Rasul. Nah, inilah yang saya katakan kembali kepada Al-Quran. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Nah, kemudian Al-Quran juga menjelaskan dengan sangat jelas, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Nah, ini kita berbicara mengenai penyaliban. Al-Quranul Karim menjelaskan Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel tidak disalibkan. Tetapi kemudian iblis menginginkan terjadinya penyaliban. Yohanes 6 nomor 70 ini sampai ayam saya pun hafal nih, karena keseringan dengar saya berbicara tentang ini, hafal dia. Ada ayam saya bernama Bom-Bom, itu dia sampai hafal dalil itu. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum adu. Sungguh, ini lagi-lagi penekanan oleh Allah, setan itu musuh bagimu. Fattakhizuhu aduwan, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan jadikan setan itu sebagai sahabat. Jangan bersekutu dengan setan. Kalau kita melihat ikatan simpul agama Islam dengan simpul agama saudara kita di seberang, ketika diperhadapkan dengan tragedi penyaliban, Allah berada pada pihak kanan, mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Umat Islam berada di mana? Umat Islam berada pada posisi tersebut. Jangan kau membunuh Nabi yang datang kepadamu, yang mengajarkan kepadamu jalan kebenaran. Iblis berada di mana? Iblis menginginkan kemudian penyaliban itu harus terjadi. Kira-kira simpul agama saudara kita yang di sebelah, yang mengatakan penyaliban itu adalah keselamatan bagi mereka, berdiri di pihak mana? Coba 561 mata menonton di bawah nih, coba ketik di bawah. Kira-kira simpul agama saudara kita yang ada di sebelah, ketika beliau melihat keadaan tragedi penyaliban, kalau umat Islam berdiri pada pihak Allah yang menerangkan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi kemudian yang dibunuhnya adalah orang yang kemudian menggantikan posisinya. Umat Islam pun mengatakan tidak ada pembunuhan terhadap Nabi Allah. Iblis merasuki kemudian salah satu muridnya, bahkan oknum tersebut mengatakan satu di antaramu adalah iblis. Tujuan iblis ini adalah berkhianat. Imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian dusta, bahkan mereka dengki dan berusaha membunuh. Jadi kira-kira simpul agama teman kita di sebelah ini sebarisan dengan siapa? Coba ketik di bawah, saya ingin tahu.
Berhasil enggak dakwah kita? Betul. Sebarisan dengan Dedemit, sebarisan dengan Azazil, sebarisan dengan iblis, apalagi sebarisan dengan bom-bom, apalagi sebarisan dengan pak larang. Iya, itu udah benar tuh semua. Nah, ini simpulnya, makanya dikatakan dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Di mana mereka berpihak? Nah, itu dia. Di mana mereka berpihak? Berpihak kepada Allah, berpihak kepada Elohim, atau berpihak kepada iblis yang menginginkan kemudian kematian terhadap anak manusia demi menebus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Padahal dalilnya, aku Tuhan, tidak akan pernah membenarkan kemudian orang-orang yang bersalah. Jadi sekelompok orang bersalah nih, punya dosa, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa ini. Harusnya mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, tapi mereka menjadikan anak orang, ya, anak orang sebagai tumbal, anak orang sebagai oknum yang akan menyelamatkan mereka. Padahal Tuhan yang mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, tidak ada keadaan dosa kita dibenarkan kita ini oleh Tuhan dengan Tuhan membunuh orang yang benar. Gak ada. Nah, inilah lagi-lagi Al-Quran mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang mendengarkan ini, yuk mari kita perkuat akidah, hindarkan anak-anak kita kemudian dari ajaran-ajaran yang jauh dari Al-Quran, karena hanya dengan memegang Al-Quran kemudian kita akan terhindar dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh kebenaran, yaitu syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita semua, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Ya, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira begitu sementara teman-teman. Materi kajian kita pada sore hari ini kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi torehan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, bahwa ada masa di mana saya pernah menyampaikan risalah yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan antum semua menjadi saksi. Lalu kemudian dari penyampaian ini ada orang-orang yang tadinya saraf-saraf otaknya kacau balau kusut menjadi lurus kembali, sehingga beliau mendengarkan, menyimak, menyimpulkan, sehingga menjadikan hatinya lembut untuk menerima Islam. Alhamdulillah, saya barusan menerima japrian bahwa sebentar malam ada saudara kita yang akan bersyahadat karena telah mendengarkan beberapa kali arena diskusi yang dipertontonkan oleh Apologet Islam Indonesia. Ini ada dua yang kemudian menjapri saya. Alhamdulillah, sebentar malam kita akan membimbing saudara-saudara kita untuk mengikrarkan bahwa kembali kepada jalan yang benar adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita di hadapan Allah kelak. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat sekalian. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, di bawah itu banyak oten bang, tapi kagak mau naik. Udah dijambak, gak mau naik orang itu bang. Ya, saatnya kita diskusi. Silakan dinaikkan. Mencerdaskan tadi itu udah berapa kali minta naik? Mana ada?
Dia nggak ada minta naik. Itu kayaknya mencerdaskan KW bang kayaknya itu. Soalnya typingnya bagus-bagus bang. Itu sudah mendekati hidayah berarti. Kan memang dari semalam dia tuh. Semalam itu berapa jam? Iya. Bukan KW ya. Naik kok coba mencerdaskan. Nih, Coba ke dijambak Jambak udah. ulang lagi, tapi ditolak tadi. Udah naikin Ini aja ngobrol naikin, jangan ribut. Ayo, yang teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik tak permintaan. Terus kalian yang mau sadar silakan dibimbing sama Bang Juma. Atau kalian mau minta dicerahkan otaknya silakan naik. Ayo. Udah cocok belum bang? Suaranya pelan gini. Iya cocok Cocok ya. banget. Berarti khusus kalau ada Bang Juma suaranya pelan. Tapi kalau gak ada Bang Juma habis kalian. Nah cepetlah. Tapi kalau rendah kayak gitu kayak enggak makan 2 minggu loh. Serba salah aku loh. Astagfirullahaladzim. Kok serba salah lah aku bang. Oh, Gua nggak makan cocok, 2 nggak minggu. cocok. Kata Uni Ledra gak cocok. Naik Uni. Masa kata Bang Juma gak makan 2 minggu. Itu kan. Salah lagi aku bang. Saya kalau suara pelan gitu kayak gak makan 2 minggu. Ada aja. Ayo. Teman-teman yang agak naik Uni. Uni, aku hari ulang tahun loh. Nih mana kado dari Uni? Minta makan lah sama beliau. Sama Bang Juma. Ayo teman-teman. Kita Ini berikan agama kuaci. Kristen. Uni aku ulang tahun. Mana kadonya nih? Ayo. Saya udah 3 minggu gak makan gurunda undi nyima aja deh. Gak makan gurunda gak ada yang masakin. Itu derita kau. Waalaikumsalam. Ayolah weh. warahmatullahi wabarakatuh. Kado menyusul. Yes. Kado. Kirain ini mau terbangkan singa. Astagfirullahaladzim. Nah, Uni saya Ayo, kagak naik. dapat Uni, gimana Uni? Orang lu kagak ulang tahun. Kok nggak ada yang mau terima jambakan saya ini? Kenapa? Terlalu keras. Ya disuruh aja naik bertanya. Yaudah, kalian yang mau bertanya silakan naik. Ayo, naik sini. HBD Bang Juma. Bukan Bang Juma yang ulang tahun, aku baru Bang Juma pula HBD. Mana ada kalian? Masa Bang Juma tiap hari ulang tahun? HBD Bang Juma pula. Yang ulang tahun tuh aku, bukan Bang Juma. Alhamdulillah usiaku 39. Semakin tua semakin mendekati ajal. Ayo teman-teman yang bertanya, yang mau bertanya silakan naik. Minta permintaan. Ayo mau nanya apa aja silakan ayo. Asal kalian jangan nanya kapan aku mati. Ayo. Alhamdulillah. Bang anak Juma sehat. HBDJ kapan? Tanggal 30 Februari itu Bang Juma. Saya 7 kali dalam setahun ulang tahun. Makasih Bang Alif. Terima kasih. Aduh. Ayo naik, siapa yang mau naik? Bertanya-tanya di atas. Tahun depan dah kepala 4 ya Allah. Udah tua. Kebalik pemahamannya itu jangan kayak gitu. Umat Islam semakin hari semakin mendekati kehidupan. Itu baru betul. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirun. Dunia ini bagi orang-orang beriman adalah penjara dan surga bagi orang kafir. Gitu. Assalamualaikum semuanya, Bapak dan Api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang Waalaikumsalam. Ini noise di mana ini? Naik ke roomnya. Oh, ini aku lagi sambil dengerin YouTube Bang Juma juga. Oh, Ya jangan gitu. dikecilin suaranya. Bentar, aku pause dulu.
Judulnya apa Udah, tuh Ya. Bang? masih nulis nggak Bang? Hilang sudah. Judulnya sangat menohok jawaban tegas Ustadz Zima ketika ditodong pendeta dengan terjemahan Al-Quran. Oh, berarti saudara saya nonton di channel, bukan channel saya berarti. Di channel mana ini ya? Lensa News Muslim. Nah itu dia. Itu bukan channel Setiap hari aku bukan channel nontonnya. saya, tapi channel adinda saya, adik-adik saya. Oh ya, yang penting aku channel-channel tentang api ya aku subscribe gitu. Iya, sip. Setiap hari pokoknya aku dengerin perdebatan Bang Zuma sambil kerja gitu. Aku taruh di headset. Amin. Jadi Insyaallah. gini Bang, saya Muslim. Saya mau menanyakan gitu. Hukumnya gini. Kan aku punya rekan kerja gitu kan. Punya rekan kerja, dia itu kita kan tiap hari ibaratnya ada waktu luang istirahat, kita ada perdebatan sedikit lah tentang, ya dia kan orang Kristen juga. Udah Iya, gitu terus, Bang? kita pertama gitu bahasnya tentang ketuhanan gitu. Setelah ketuhanan, oke, dia menerima. Terus menerima bahwa bukan Yesus itu bukan Tuhan. Setelah itu kenapa sih orang Kristen nggak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi gitu kan? Setelah dicocok-cocokkan, kita kalau lagi berdebat kita sambil nonton Dr. Zakir Naik juga kan. Jadi aku pegang Al-Quran, dia pegang Bible gitu. Terus kita saling cocok-cocokkan. Oh ya berarti benar. Ya udah. Setelah itu dia menerima tuh semuanya. Dari segi ketuhanan menerima, dari segi Nabi Muhammad Izin tidak Pak, apa. suara Pak Angga tuh kecil banget. Ya, Coba besarin bisa sedikit Pak. menerima. Poinnya Pak ya, karena ada teman-teman kita yang mau menyampaikan juga Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Poinnya gini. Setelah dia menerima semuanya, dengan dia menerima Tuhan, dia menerima Muhammad sebagai nabi, terus dia udah nggak menuhankan Yesus, tapi dia selama ini dia masih ke gereja juga. Terus kalau dia ada Tuhan, aku rasanya pengen teriak kalau dia itu bukan Tuhan gitu. Kenapa sih dituhankan kan kayak gitu. Nah pertanyaan saya, kenapa kamu tuh selalu ke gereja terus? Sedangkan kamu sudah menolak ajarannya, tapi kamu masih tetap ke gereja kayak gitu. Itu apakah yang dinamakan mempermainkan keyakinan atau gimana, Kang Coba? Terima kasih. Nah, inilah yang kita bahas barusan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Satu, mereka inilah orang yang mendustakan Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa kata Allah? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dia zalim. Dia sudah tahu Yesus bukan Tuhan, tapi tetap aja ke gereja. Zalim dia, gak mendapatkan petunjuk kecuali kalau beliau kemudian sadar sepenuh hati. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam. Allah kemudian tidak memberi petunjuk kepada orang-orang tersebut karena mereka zalim. Sudah tahu kan Yesus bukan Tuhan, tapi tetap aja ke sana untuk nyembah. Zalim berarti. Itu zalim, dan mereka ini termasuk dalam golongan orang yang lengah. Ulaika humul ghafilun. Seperti itu. Makanya Al-Quran menarasikan, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang dari kalangan manusia ini, kata Allah, memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan kata Allah,
mereka seperti hewan ternak, justru lebih sesat dari hewan ternak. Ini kata Al-Quran. Jadi memang kita akan diperhadapkan dengan keadaan seperti itu. Justru kalau tidak ada orang yang kita temukan seperti itu keadaannya, Al-Quran ini dengan susah kita lihat implementasinya dalam kehidupan kita. Tapi karena kita dengan mudah melihatnya, maka dengan mudah kita melihat bagaimana Al-Quran menguraikan kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya telinga, tapi mereka tetap menyembah manusia. Dengan berbagai macam alasan, berbagai macam alibi nanti yang dikatakan kepada kita. Dia adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3, entah apa-apanya mereka katakan. Seperti itu Bang Ronggolawe, silakan. Makasih. Sama-sama Bang. Jadi gini Bang, dia itu pernah kan kita, ayo kalau emang kamu benar. Bang Rogawe jangan pajang-pajang Bang, itu ada 2 lagi orang mau bertanya Bang. Ya ini dikit lagi. Dia kalau emang kamu benar-benar ya mau memeluk Islam, ayo kita pertama udah syahadat, terus udah aku ajarin wudu, terus kamu lihat aku gerak. Kok turun? Kita tahu, nggak tahu. Taubat, nggak tahu Bang. Taubat selamat sore agama apa? Taubat. Waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Taubatan. Noise nggak ya? Ini nih nomornya. Suaranya. Noise. Nggak ya? Sekarang Noise ya? enggak, sekarang enggak. Ini karena sesinya mau tanya apa aja, makanya saya mau naik nih, Mbak. Salam kenal Bang Juma ya. Iya. Bang Juma, Abang kayaknya sepertinya menjadi inspirasi buat saya pribadi ya. Makanya saya mungkin mau tanya secara pribadi, boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Inspirasinya itu waktu saya pertama dengar perdebatan Ahmad Didat dengan pendeta-pendeta di luar sana ya dulu ya, pernah dengar kan ya? Mungkin ya, Bang Juma pasti pernah dengar lah ya. Iya. Makanya saya jadi terinspirasi, wah ternyata orang Indonesia ada juga yang seperti Ahmad Didat ataupun seperti yang terakhir kesini itu tahun 2017 siapa ya? Dr. Zakir Naik. Zakir Naik itu ya. Saya jadi terinspirasi karena mereka kan begitu menguasai Bible gitu ya, atau menguasai kitab-kitab orang lain gitu selain kitab kita sendiri gitu ya. Makanya saya pengen tanya nih secara pribadi, Abang mondoknya di mana Bang? Saya dulu sempat mondok di salah satu pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nama pondoknya pesantren Nurul Junaidiyah. Itu pesantren saya. Cuman pada saat saya mondok, ya saya tidak menjadi santri teladan di preman kelas kakap dalam pondok, sehingga saya banyak menyakiti dan membuang waktu percuma untuk tidak belajar, sehingga hasilnya ya kayak gini. Suka berendah itu namanya Bang. Itu serius Bang. Saya di pondok itu termasuk anak-anak yang nakal. Oh gitu ya. Soalnya sepertinya seperti Abang ini memang sangat-sangat dibutuhkan bagi umat Islam kita ya, untuk membentangkan akidah ya. Makanya saya selalu ngikutin Abang nih. Itu aja sih Bang. Kirain pondoknya di sekitar Pulau Jawa gitu loh. Soalnya siapa tahu cucu saya bisa pondok di situ. Sekitar Makassar Bang. Iya. Dan tapi ada hikmah di balik itu semua Bang. Dari keterbelakangan pengetahuan saya dibandingkan dengan sahabat-sahabat saudara-saudara saya selulusan pondok, saya mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan pemahaman-pemahaman materi-materi lintas agama seperti ini. Kekecewaan terhadap diri saya yang tidak mampu kemudian hadir seperti saudara-saudara saya yang membanggakan alumni, membanggakan pondok pesantren Nurul Junaidiyah.
melahirkan sebuah keadaan di mana saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan keadaan di mana saya itu harus memacu diri untuk kemudian mengisi kekosongan atau kekurangan saya dulu-dulu dengan pengetahuan apologet seperti ini. Dan alhamdulillah saban hari saya merasa kekosongan itu mulai terisi disebabkan oleh karena banyaknya orang-orang yang kemudian tadinya kufur terhadap Allah. Dengan adanya materi ini alhamdulillah sudah banyak yang bersyahadat melalui tangan saya sendiri, itu karena Allah. Dan terkadang saya iseng bertanya kepada alumni seangkatan saya yang paling hebat ya dari segi pemahaman Islam, dan saya tanya, sahabatku, apakah pernah kemudian ada orang-orang kafir yang datang kepadamu minta disyahadatkan? Kata beliau, belum ada. Jadi di situ saya merasa terharu bahwa doa orang tua itu memang selalu terijabah, karena doa orang tua saya itu senantiasa ketika saya dengan keadaan pamit untuk menuju ke pondok, saya selalu salaman cium tangan ke beliau, lalu beliau peluk saya dan membisikkan kata di dalam kuping di kuping saya dan mengatakan, semoga engkau menjadi salah satu guru besar di negara ini anakku, jadi seorang pemimpin. Jadi saya aminkan saja doa-doa itu. Meskipun tidak menjadi guru besar, paling tidak saya menjadi momok yang paling besar yang menakutkan bagi Kristen di Indonesia ini. Alhamdulillah. Oke. Mantap. Mantap. Jadi Oke, Bang teman-teman. Tauban sudah mendengarkan ya sedikit dari Bang ini. Untuk selanjutnya bisa menyimak di bawah ya. Oke, terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi abangku. wabarakatuh. Sehat selalu bang. Selamat Oke, siang langsung Nita aja Parusip. ya ke Nita Parusip. Ke teman-teman muslim, mohon maaf ya, karena kita nunggu Oten lama banget, jadi ada Oten. Nita, saya udah membaca banyak typingmu, silakan aja. Kamu, apa yang kamu keselkan dengan pernyataan Bang Juma, silakan. Nita Parusip. Nita, Oh dia lagi di bar kayaknya. Perjamuan kudus terakhir pakai anggur Iya. kayaknya ini. Nita, Assalamualaikum Pak Bang Ustadz Juma. oh ya, Bang bentar Zoom aja bang. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Saya tuh baru masuk tuh ya ke. Siap. Kenapa sih di TikTok ini nggak ada komal apologet Hindu, apologet ini adanya apologet Kristen dan Islam aja? Kenapa maksudnya? Karena Hindu dan juga Buddha itu apologet itu kan pembelaan ya, pembelaan iman. Pembelaan keimanan ya. Iya. Karena mereka tidak ada yang nyerang kitab mereka bang. Berbeda dengan Islam. Islam ya ya. Ya, konsep apapun di Islam itu diserang secara halus dan kasar oleh agama Kristen ini. Kristiani ya betul. Iya. Maka kita perlu melakukan pembelaan, makanya hadir apologet Islam, pembela kemudian kaidah-kaidah Islam dari serangan-serangan agama Untuk meluruskan dan Iya. membenarkan gitu ya. Ah, Iya, meluruskan dan membenarkan. Boleh. betul betul betul. Oke, Nita Parusip. Oke, tukang kubai, selamat sore. Agama apa tukang kubai? Tukang kubai. Oke. Nita Parusip, silakan. Iya. Nita. Saudari Nita, mungkin saudara merasa tersakiti dengan penyampaian saya. Tapi percayalah, kalau Anda menggunakan akal Anda menelaah semua penjelasan saya, Anda akan sampai kepada pengajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Syarat untuk menjadi Kristen adalah baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang dikristenkan. Yesus tidak pernah membaptis. Jadi Yesus tidak pernah kemudian mengkristenkan.
Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan syahadatain. Syarat untuk menjadi Islam harus melalui pintu syahadat. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab disyahadatkan. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab diislamkan. Yesus kalah 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Kalau kita melihat dari penjabaran agama, Yesus tidak pernah mengkristenkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW mengislamkan separuh bumi. Dia jawab omongan abang di typing, bang. Abang dikatakannya akal sehat pakai. Terus abang katanya Tuhan negeri Mekah di bawah. Dijawabnya Baik. typing di bawah dia, bang. Gak bersuara. Jadi di dalam surat Al-Quran yang mengatakan aku hanya diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini, bukan negeri Mekah, tapi Tuhan negeri ini. Nah sekarang kalau saya mengatakan Makassar ini, aku Bang Suma menyembah Tuhan negeri ini, menyembah Tuhan kota ini. Kira-kira Tuhan di kota Makassar siapa? Tuhan di kota ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Tuhan negeri ini berarti Tuhan itu lokal, lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa aku adalah Allah Israel? Apakah berarti dia hanya Tuhan bagi Yakub? Karena di situ dikatakan akulah Tuhan Mesir, berarti dia hanya Tuhan kota Mesir. Akulah Tuhan Bani Israel, berarti dia hanya Tuhan Bani Israel saja, bukan Bani yang lain, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Bahkan di Al-Qur'an mengatakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan Isa, dialah yang mematikan Isa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Al-Quran yang menarasikan. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya pada saat itu orang-orang mereka memiliki dewa-dewa di mana mereka berhalanya itu memiliki kuasa per wilayah. Jadi misalnya Dewa Yesus hanya berkuasa antara kota Madinah sampai dengan pinggiran kota Mekah. Di dalam kota Mekah namanya Dewa Bom-Bom. Di pinggiran selatan kota Mekah namanya Dewa Herdi. Sebelahnya lagi, sebelah utara, Tuhan orang-orang yang ada di situ namanya Dewa Kiamat. Sebelahnya lagi ada Dewa CP dan seterusnya. Nah, mereka membagi wilayah sesuai dengan wilayah ketuhanan dewa-dewa mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang, aku diminta untuk menyembah Tuhan negeri ini. Artinya seluruh Mekah hanya ada satu Tuhan, bukan dewa-dewa mereka yang Tuhan. Itu maksud dari asbabul nuzul ayat itu, supaya dipahami. Ini Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible itu hanya torehan wartawan. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, dia harus dimaknai secara bahasa. Itu yang perlu dipahami. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Apakah kemudian Allah yang diperkenalkan Yesus dalam Markus 12:49 itu, 29 itu? 29 ini itu Tuhannya hanya untuk Bani Israel saja. Saya mau tanya, ketika dikatakan Tuhan lahir di negeri Daud, saya mau tanya, apakah Tuhan Anda hanya di negeri Daud? Tolong jawab saya, Mbak. Nita jawab. Jawab.
Tuhan segala Jawablah bangsa. Nita. Di mana tertulis Yesus Tuhan segala bangsa, tertulis di mana? Saya bacakan dalil ya, Mbak Nita, dengarkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana, Mbak? Kota Daudnya di mana? Kota Daudnya di mana, Mbak? Nita jawab. Yesus itu Tuhan di kota Daud. Apakah Indonesia termasuk kota Daud? Sayangnya bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan di Indonesia. Iya, saya tanya. Telah lahir Yesus di kota Daud. Saya tanya, kota Daudnya itu di mana? Ini pertanyaan serius loh. Ayo, Tuhan Mbak Anda Nita itu jawab. cuman Tuhan di kota Daud. Itu pun kalau diakui. Jawab dong. Kalau Tuhan saya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam kalau Tuhan saya. Ayatnya dalilnya jelas. Kalau Tuhan Anda, hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Yesus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhan Anda hanya di kota Daud. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kita harus tahu dulu. Daud itu mana? Kotanya Daud itu di mana? Saya ulang ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus di kota Daud. Itu di mana tuh? Tuhanmu itu Tuhan di kota Daud. Kau ke sana menyembah, jangan di sini. Karena di sini bukan tempat Tuhan Anda. Kalau Tuhan saya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Tuhan saya, Tuhan seluruh semesta alam. Ayatnya jelas. Nah, Tuhanmu, hari ini lahir bagimu juru selamat yang kota Daud. Nah, itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhanmu di kota Daud itu di mana? Pingin tahu Tuhan kau di kota Daud itu di mana dia? Kalau Tuhanku kan jelas tuh ayatnya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini dicipta oleh Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala langit dan isi bumi bertasbih kepadanya. Nah, sedangkan Tuhanmu, Lukas 2 nomor 11. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Coba
Tolong tunjukkan kota Daud, Tuhanmu itu di situ ngapain? Mbak Nita? Menangis Malah dia. ketawa dia. Ayo diskusi Kasihan. yang cerdas. Kalau mau bahas Islam pakai akal syaratnya. Silakan bertanya pertanyaan paling sulit untuk saya sebagai muslim. Insya Allah saya akan membimbing Mbak Nita untuk waras. Jangan gila permanen kayak sekarang. Yudas kok disembah Mbak. Yuk, Nita. ayo Mbak Nita. Coba. Kamu itu wanita, punya hati yang lembut, dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan. Sayangnya akal nggak dipakai. Cup. Nangin dong. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma. Yuk jangan gengsi, yuk belajar. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma yuk. Mau tanya Bible boleh, tanya Al-Quran boleh yuk. Nangin dong. Astagfirullah. Ayo Mbak Nita. Kebalik. Dia gulat nangin dong. Bukan nanging. Balik. Malah dia. Astagfirullahaladzim Nita. Udah coba ke Epi Pardede. Selamat sore, agama apa? Epi Pardede. Epi Pardede. Agak ya mak. Uta Barat, selamat sore agak Bapak Uta Barat. Uta Barat. Mister Uta Barat, selamat sore, buka mute-nya. Naik pada mute. Mister Uta Barat. Naik di mute mau ngapain? Allahu Akbar. Mencerdaskan, silakan tanggapin. Mencerdaskan. Lah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu agama apa? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengikuti Bang Zuma dari awalnya dari YouTube. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai di ranah TikTok. Salam kenal Bang Zuma, Salam Bunda Hesti, kenal, Bunda Rahma, salam kenal. Sayang tidak beruntung kemarin waktu Bang Zuma ke Bandung, saya lagi di Jakarta. Kebalik, Allahu Akbar. Bang Zuma pulang lagi ke Jakarta, saya balik lagi ke Bandung. Ais mantap sekali, luar biasa. Ini si mencerdaskan itu Oten bukannya? Muslim beliau. Ini Beda saya yang mencerdas. edisi Tauhid Bunda. Alhamdulillah. Ya kenapa pakai nama akun Oten? Enggak, ini akun Fotonya kedua, Bunda. lagi. Makanya gue kira si Pentret. Iya. Untuk Dia jadi salah untuk paham pengalihan orang. saja. Gak apa-apa. Pengalihan Untuk pengalihan aja. bagimu. Orang jadi sujon. Enggak lah. Bang Zuma, ada satu Iya. pertanyaan yang mungkin ini kejadian ini baru Banyak kali. tahun ini saya alami. Kalau misalkan boleh dikasih saya waktu. Ada kawan saya mungkin udah lama tidak bertemu dengan saya puluhan tahun ya Bang Zuma, lebih dari 10 tahun. Siap. Tiba-tiba dia ada kontak masuk ke saya. Kawan saya ini Dabling Uta kawan dekat Barat. sekali. Kawan saya ini dekat sekali dengan saya dan saya percaya dan saya tahu rumahnya, tapi tidak dalam satu kota dengan saya. Suatu waktu dia meminta meminjam uang kepada saya, dia bilang untuk bisnis. Bang jangan panjang-panjang bang, soalnya Ya, ini ada oke. Oten kan. Oke. Nah itu ada mencret yang gabrolnya ada. Bentar ya. Saya kasihlah pinjam dalam nominal mungkinlah 1 sampai 5 juta. Tapi dalam kurun waktu 1 hari Bang Zuma, dia mengembalikan uang yang saya pinjam itu, misalkan saya minjamin dia 5 juta. Dia kembalikan lagi itu dilebihin 2 juta. Tapi setiap kali saya tanya uangnya dipakai apa, dia bilang pakai bisnis Bang Zuma.
bisnis dan tidak bilang dan jujur kepada saya bisnisnya apa. 5 juta dilebihin 2 juta, 5 juta dilebihin 2 juta. Itu dalam waktu 1 hari. Nah, selang hampir 6 bulan saya tidak ada kontak, ada informasi bahwa kawan saya ini meninggal dunia, Bang Zuma. Kawan dekat saya ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tidak bisa sempat datang ke Surabaya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, menceritakan bahwa dia sakit dan lain-lain. Adalah satu kawan saya juga yang ketemu waktu di rumah duka. Bertanya, bisnis apa saudaraku satu ini? Kemarin dia sempat ada join bisnis dengan saya, tapi tidak berani jujur, karena orangnya emang amanah. Tapi ada satu kalimat yang saya masih mengiang-iang, dia bilang kayak gini, Bang Zuma. Ini saya bisa kayak gini antara dua, antara musibah atau anugerah. Nah, dari situ saya masih tanda tanya. Akhirnya saya menemukan informasi bahwa dia pinjam uang ke saya itu untuk dipakai judi, Bang Zuma. Tapi saya baru mengetahui itu setelah dia sudah meninggal. Itu pun tahu dari teman-teman dan juga keluarganya. Itu bagaimana Bang Zuma? Saya yang mendapatkan kemarin kelebihan uang yang dari dia pinjamkan itu, hukumnya untuk saya gimana? Itu nggak ada hubungannya, Bang, karena iya, antum nggak tahu. Apakah tetap riba atau apa gitu? Enggak, karena itu kemudian Anda tidak mengetahui semata-mata karena membantu kan, menolong. Betul, ya, betul, tidak tahu sama sekali digunakan untuk apa. Iya. Tapi solusinya kalau sekarang saudara saya itu berduit dengan jumlah yang sama, silahkan Anda niatkan untuk mengembalikan dana itu, entah itu ke fakir miskin atau ke pemanfaatan yang lain, dengan niatan itu untuk mensucikan kalbu kita, untuk tidak ragu-ragu itu. Betul ya. Nanti aku DM rekeningku ya Bang ya, tenanglah. Atau kembalikan ke keluarga. DM aja rekeningnya ya, ulang tahun kan ya, DM aja. Serius. Nah itu rezeki namanya, itu rezeki namanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Zuma. Makasih sahabatku semuanya. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah saling. Ini kayaknya yang asli nih. Oh nih mencerdaskan. Woi. Ini kok asli apa palsu lagi? Selamat sore. Wah ini asli banget. Sorry. Budek siapkan. Kata Bang Juma kok udah tobat. Mencerdaskan. Kata Bang Juma kok udah tobat loh. Tadi Bang Juma bilang. Pertobatan itu ya, semua insan manusia itu butuh pertobatan ya. Jadi tidak mengharapkan orang lain bertobat ketimbang diri sendiri bertobat. Oh jadi saudara masih butuh bertobat? Saya butuh pertobatan. Loh untuk apa? Pertobatan yang datang dari mana? Tentu pertobatan itu untuk apa ente bertobat? Untuk apa? Ajarin saya apa tujuan Anda? Untuk apa? Ya untuk ya sesuai dengan kehendak Tuhan kita hidup. Buat apa adanya kitab suci? Tuhan sudah berfirman di sana. Apa? Maksudnya di mana? Untuk apa Anda bertobat? Anda kan Kristen. Iya kan? Pertobatan di dalam Kristen itu ya, yang pertama ya mengimani apa yang telah tertulis di dalam kitab suci dari Kejadian. Itu bukan bertobat namanya itu. Itu bukan bertobat. Coba saya kasih data ya untuk Kristen ini ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara Kristen berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi buat apa kalian bertobat? Kalian mau makan bayi manusia, kalian mau makan korupsi, kalian mau bunuh bapak ibu, kalian tidak apa-apa. Ini adalah konsep keselamatan dari pengajaran agamamu. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Theos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Enggak perlu kalian bertobat.
Percuma anaknya orang kalian inginkan mati di atas tiang salib kalau masih bertobat. Itu Barusan apa? saya mengatakan kepada Anda, barusan saja saya mengatakan kepada Anda hanya copy paste apa yang saya bicarakan. Kan Iya, sudah makanya saya katakan di sini. saya kan bertanya. Ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, Anda terkonfirmasi lagi, Anda mengcopy paste apa yang saya ucapkan. Yang mana yang Anda anggap kitab suci? Yang dianggap Tadi kitab saya suci sudah itu. terangkan. Yang Bahwasanya dianggap kitab pertobatan suci itu ketika kitab kita- yang tidak ada noda. Kalau sebuah kitab sudah ada noda, itu bukan kitab suci namanya. Pertobatan itu ketika kita mengimani apa yang tertulis. Tadi saya sudah Oh, mengatakan kamu copy salah. paste lagi. Memang Anda keliru. Pertobatan itu tidak begitu. Pertobatan itu maksudnya orang yang sudah melakukan kesalahan dosa, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan membenci perbuatan tersebut. Itu namanya bertobat. Contoh, hari ini kamu menyembah Yudas, besok nggak menyembah Yudas lagi, itu baru bertobat. Gitu, Pertobatan Bang. itu bukan dipandang dari satu aspek, saudaraku. Dari mana Anda bisa Itu mengetahui aspek itu? yang satu yang Dari Anda katakan mana itu. Anda bisa mengetahui? Dari segala aspek kita harus bisa bertobat. Karena kenapa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya- Yang tertulis di Alkitab itu lengkap, bukan cuma satu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, beriman kepada apa yang telah kutulis. Kan sudah jelas tadi, Anda mengcopy paste lagi apa yang saya ucapkan. Dan Oke, merasa kalau diri gitu, Anda benar. kalau Ya. begitu tolong tunjukkan apa kata taubat di dalam bahasa Yunani. Saya bukan orang Yunani, saya mengimani kitab suci saya yang terjemahan dari Ya, makanya bahasa jangan Yunani menggunakan dan bahasa istilah Islam. Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Di dalam agamamu itu tidak ada Tidak kata menjadi taubat. masalah. Tidak ada masalah. Itu Karena tadi kamu itulah katakan yang kitab ada suci kan? realitanya. Anda mengatakan kitab suci, tapi kitabmu kamu nodai sendiri dengan mengambil kata taubat yang berasal dari Memangnya Al-Quran. Allah SWT mengatakan Injil, beriman kepada Injil, kepada Taurat, mempercayai Injil Taurat. Injil Taurat di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kenapa Anda pakai bahasa Arab? Loh, di mana? Tolong tunjukkan kepada saya kata Injil Anda dalam bahasa mengatakan. Yunani. Tolong Anda tunjukkan. mengatakan di dalam kitab suci Anda. Saudara, Anda bisa diskusi dengan baik. Tolong tunjukkan kata Injil dalam bahasa Yunani. Bingung kan? Kenapa Karena harus ke bahasa Yunani? Saya Loh, pakai bahasa Indonesia. tadi Anda mengatakan Injil itu dari bahasa Anda, kemudian kami ambil dalam bahasa Arab. Buktikan dulu kata Injil dalam bahasa Yunani itu mana? Di kitab Anda ada tertulis bahwasannya Anda harus wajib mengimani apa yang menjadi kitab-kitab para nabi. Ya, Artinya kitab para di sini nabi ada bukan Taurat kitab dan wartawan. Injil. Bedakan kitab Taurat para dan nabi. Injil, Anda harus mengimani. Ya, kitab para nabi Anda itu. harus mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Iya. Termasuk Anda tidak buku percaya karangan kitab-kitab wartawan gitu. sebelumnya, seperti yang terkonfirmasi di dalam kitab suci Anda. Anda tidak Yang- percaya kitab-kitab sebelumnya. Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab wartawan, buku wartawan. Saya percaya. Yang saya diperintahkan beriman kepada kitabnya nabi-nabi. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Kamu akui sudah, Paulus itu nabi. Sejak Lukas kapan nabi. Nabi Muhammad membaca Markus itu Taurat nabi. dan Injil? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan Markus itu nabi. Muhammad baca Taurat dan Injil? Ya enggak pernah. Emang enggak pernah. Muhammad baca Taurat dan Injil sejak kapan? Emang enggak pernah. Kamu juga enggak pernah baca Kalau Taurat dan Muhammad Injil. tidak pernah membaca Taurat dan Injil, ngapain kamu percaya? Sekarang Nabi kamu Anda pernah saja baca tidak Taurat pernah enggak? membaca. Kau pernah baca Taurat enggak? Nabi Anda saja tidak Saya pernah membaca tanya, Taurat dan Injil. saudara pernah baca kitab Taurat tidak? Ya. Jangan modal congor di sini. Iman Kristen tidak seperti apa yang kamu pertanyaan imani. saya Ya. pura-pura dia nggak mau dengar kan? Kamu pernah baca kitab Taurat tidak? Kitab Taurat, Kejadian, sampai Wahyu itu ada di dalam kitab suci kami. Aduh. Apa Anda buta? Tidak bisa Allahu melihat, Akbar, tidak bisa Masya membaca. Allah. Yang Asal Anda imani saja maksud Anda itu, yang Anda maksud itu kitab daripada dan Alexandria dalam bentuk Septuaginta.
Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa, itulah Taurat. Mana kitabnya Nabi Musa itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda tinggal membaca. Taurat Musa ada di dalam kitab suci kami. Mau baca tentang kejadian Anda ada. Ya. Mau apapun Anda Nih. ada. Saya kasih Anda data Ulangan 34. Ketimbang Nabi Anda hanya mengklaim bahwasanya beriman kepada Taurat dan Injil. Dia pernah membaca tidak? Ini di mute dulu yang orang membodohkan ini, di mute dulu. Silakan saya mute Ulangan sendiri. 34, dengarkan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di ketantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Lalu kemudian dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu, dan di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di situ, di suatu lembah tanah Moab di tentangan Pebot. Ini Taurat maksud Anda, saudara? Ini Taurat. Hah? Ini hasil surat kabar seperti ini dari wartawan ini. Itu terdiri dari kejadian. Aduh, parah. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lama. Ini yang Anda maksud Taurat ini. Ini tulisan wartawan. Semuanya. 10 hukum Tuhan. Ini tulisan wartawan ini. Ini tulisan wartawan. Jadi yang muncul di kitab kamu itu tulisan wartawan yang tidak jelas dari mana asal usulnya, lalu kalian anggap sebagai firman Tuhan. Ini tidak mungkin Musa berkata begini, nggak mungkin. Tidak bisa berdiskusi dengan baik. Loh, saya kan nanya nanya sama saudara, Ulangan 34 ini firman Tuhan yang diterima Nabi Musa atau bukan? Jawab. Dari A sampai Z, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, itu adalah firman Tuhan. Informasinya dari mana? Lalu Anda mau apa? Ini informasi itu Anda dapatkan dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang mana? Manusia. Tuhan yang mana? Ya, Tuhan atas alam semesta. Apa firmannya kepadamu? Apa firmannya? Kepada Anda, beginilah firman. Yesaya. Kok larinya ke Yesaya? Katanya Tuhan berfirman kepadamu. Apa firman Tuhan kepadamu? Wahai mencerdeskin, ketahuilah kepadamu, wahai nabiku mencerdeskin, kitab Taurat yang ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah 100% firmanku, gitu maksudnya. Jadi kau nabi juga nih, terima juga firman kau. Padahal kitabmu itu adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Ini Ulangan 34. Kalau kau katakan ini murni firman Tuhan, kenapa dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadanya? Harusnya kalau ini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berfirmanlah Tuhan kepadaku, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Lalu dikatakanlah, lalu matilah aku. Kalau ini Nabi Musa, maka lalu matilah aku, hamba Tuhan. Di sanalah aku di tanah Moab dikuburkan, dan kuburanku di situ di suatu lembah. Tidak ada seorang pun yang tahu kuburku di mana hari ini. Aku Musa berumur 120 tahun ketika aku mati. Ini kalau kitabnya Nabi Musa. Tapi apa mungkin Musa menuliskan kayak begini? Gepeng. Ini wartawan yang menulis kayak begini. Mau wartawan, mau mulai. Musa, mau. Ya, tentu ini adalah manusia yang menulis. Iya, gitu dari tadi. Dari tadi. Mulai sehat kan? Mulai sehat. Yang tertulis itu yang kamu imani. Ya, mulai sehat seperti dia. Yang Anda baca tadi dalilnya di dalam Bible. Nah, sekarang Ketika kalau Anda diselipkan, di sini di nomor 14-nya diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya juga bahwa itu adalah firman Tuhan? Firman Tuhan. Saya tanya, kalau di sini diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya bahwa itu juga adalah firman Tuhan? Wah, firman Tuhan. Semua kata dia. Tidak terangkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Aduh, parah. Dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Anda mau apa? Protes.
Sementara itu yang menginformasikan Nabi Adam bahwa mengklaim itu adalah bahwasanya firman Tuhan itu harus siapa? beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, baik. Ya, dibumbui kitab-kitab terdahulu sudah Berarti dicemari Paulus oleh itu tangan Tuhanmu manusia. juga Lalu ya? kitabnya dia ditulis oleh tangan siapa? Tangan Berarti- manusia juga. Ketika dia sudah mati, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Apakah dia pernah membaca apa yang dituliskan oleh Abu Bakar? Berarti Paulus itu Dia juga sudah mati. Tuhanmu berarti ya? Hah? Berarti Paulus itu Tuhan bagimu ya? Tidak serta-merta memakai standar ganda ketika diskusi. Anda bisa mendengarkan penjelasan dari orang, baru Anda congor lagi. Saya menganggap Anda congor lagi. Dengarkan, berarti Anda menganggap kemudian bahwasanya kitab Anda itu yang menuliskan itu adalah Tuhan kan? Nah, mari kita baca Matius 21. Kita baca Matius 21 ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang aku? Bagaimana pendapatmu tentang aku, kata Yesus. Pendapat orang tersebut adalah dan seterusnya. Belum lagi ketika Paulus berkata, pendapatku. Menurut pendapatku, kata Paulus. Itu berarti Paulus ini adalah Tuhan. Karena kau katakan semua yang dituliskan di dalam kitabmu dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan. Pendapat kemudian Paulus berarti kau anggap Tuhan. Gitu. Gitu ya. Kitab suci mana yang Allah berbicara langsung dan bertuliskan langsung kepada kertas tuh? Kitab suci mana? Saya tanya kepada kamu. Enggak. Ya, baik Paulus, baik Yohanes, baik para nabi, baik Musa, itu adalah mereka semua adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Menurut kehendak Dia. Apakah dia ketika dia memakai Paulus, apakah itu kehendak kamu? Tentu kehendak 2 Korintus 8 nomor 10. Inilah pendapatku tentang hal itu. Ini firman Tuhan ya? Iya. Pendapatku. Siapa yang menyuruh Paulus mengatakan demikian? Saya tanya lagi, ketika Paulus mengatakan genome itu artinya apa? Pendapatku. Nah, sekarang saya tanya, sejak kapan Paulus ini menjadi Tuhan sehingga pendapatnya pun menjadi firman Tuhanmu? Silakan Anda. Saya tanya. Paulus. Saya tidak bermasalah di sini. Silakan Anda menuhankan Paulus. Loh, kok jadi saya? Anda yang mengatakan, Anda yang mengatakan, apapun itu yang diucapkan oleh Paulus, Anda yang mengatakan bahwa mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan, katamu kan? Ya memang iya. Ah, sekarang Paulus berkata di dalam 2 Korintus 8, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah untukmu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ini pendapat Paulus. Ini firman Tuhan juga. Itu tentu pendapat Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Paulus itu ada di dalam kitab suci. Artinya dari mana Anda tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang datang kepada Paulus? Dari mana? Anda tahu. Dari mana apa Anda yang tahu? diucapkan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Loh. Agar apa? Ada pembelajaran bagi umat manusia. Bukan asal tulis, bukan asal ucap. Tentu ada tujuan tertentu ketika bagaimana kalau dia mengakui? Oke. Paulus mengakui bahwa apa yang dituliskan itu bukanlah firman Tuhan. Gimana tuh? Ya, apa yang menjadi ucapan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Nah ini saya bacakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Konteksnya di sana adalah ketika Anda saya tantang baca keseluruhan konteks. Saya tantang Anda untuk baca keseluruhan konteks, pasti Anda menghindar ya. Setiap kali saya tantang Anda untuk membaca satu konteks tentang ayat tersebut, maka Anda selalu menghindar. Itu konteksnya ketika mari kita baca. Itu ditolak. Mari kita baca. Ditolak. Mari kita baca. Maka mari kita baca. ayat firman Tuhan mengatakan di sana ya, mengatakan inilah yang ku beritahu kepada kamu ya, menurut begini bla 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 yang kamu baca. Apakah ayat-ayat tersebut bukanlah kehendak Tuhan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Paulus. Mana?
Oke. Mana? Tunjuk. Iya, mana? Oke. Hmm. Ya, ketika Anda mengatakan begitu, ya, Anda saya suruh baca keseluruhan dari 4 Injil ya. 4 Tunjukkan Injil. aja Atau dalilnya. Roma, Elohim berfirman kepada Paulus, ya, mana dalilnya? Roma, Roma. ya, Oh, Wahyu, Roma. Korintus. Ya, Anda bacakan semua itu. Karena itu firman Tuhan. yang Firman ditulis oleh Tuhan. Paulus. Sejak kapan Ya. Paulus jadi Tuhan? Roma, Korintus, Wahyu. Ya, Anda bacakan saja itu semuanya. Galatia, Anda baca. Dari Tunjukkan mana? ayat. Sejak kapan Memangnya- Paulus ini jadi Tuhan? Kenapa tulisannya dianggap firman Silakan Tuhan? Anda beriman kepada Sejak Paulus. kapan Paulus jadi Tuhan? Sejak kapan? Silakan Anda mengimani Paulus itu adalah Tuhan. Silakan. Loh, Saya Anda batasi mengatakan Anda. ini coba lihat. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Hamba Injil Allah. Yesus kan sudah terang di sana. Injil Anda- itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Mana pengakuan Paulus bahwa sudah dia jelas. menulis? Mana? Sudah jelas kan? Mana dia mengatakan bahwa yang dituliskan ini adalah firman Tuhan? Mana? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Di mana? kepada jemaat di Galatia, Nah, banyak oke. Roma. Kita baca Kau lagi baca Korintus. Roma, Oke. Kau baca Korintus. Oke, kau kita baca lagi. Yesaya, Tadi Roma gagal ya. Sekarang Oke. Dari Paulus jadi rasul dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang suci dengan semua orang. Mana di sini Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana? Itu yang kamu baca firman Tuhan. Apa? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul Kristus. Nah. Dipanggil. Yang saya tanya firmannya kepada Paulus mana? Itu firman Theos. Mana firman Theos di sini mana? Itu yang kamu baca dari Oke, saya Kejadian ulang. sampai Wahyu. Saya ulang. Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul. Kehendak Theos. Theos Kehendak Theos mengaplikasikan dipanggil kehendaknya menjadi lewat- rasul. Yang saya tanya firmannya mana? Theos berfirman kepadaku. mengaplikasikan kehendaknya dengan cara ia berfirman kepada Mana Paulus. lalu Paulus mana tertulis di menyampaikan. mana itu? Ngarang Ini penyembah di kitab Yudas. suci. Penyembah Yudas ini mana? Tidak. Mana di sini dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Theos berfirman Yang kepada Paulus mana? beriman kepada Yudas, penyembah Yudas itu nabi Anda. Maka Anda Mulai ngaco. Apalagi Roma nggak ada, Korintus nggak ada. Apalagi? Coba apalagi? Surah apa lagi yang bisa kau katakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Mana lagi? memangnya firman Tuhan kamu pikir benda? Ya, ketika firman Tuhan itu Yang hadir disebut atas para firman nabi. Tuhan pengakuan Yesus. Ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu baru pengakuan sabda. Firman Itu Tuhannya yang mana? terkonfirmasi. Ya, di sana sudah terkonfirmasi. Artinya ketika Paulus pun atau Yohanes pun menerima firman, itu terkonfirmasi di Iya, situ. mana? Yesus Tolong sudah tunjukkan di mengajarkan. mana Paulus menerima firman. Tolong tunjukkan Masa di mana. semuanya mengaku begitu? Kan Lah, sudah lah, satu lah, aja untuk berlaku untuk semua. Mana Paulus mengaku menerima firman mana? Tadi Anda baca apa? Sebelah Ini satu firman yang telah dari engkau Paulus. berikan. Ini telah dari ku- Paulus. Dengarkan dulu. telah ku Dari sampaikan Paulus. kepada mereka. Saya tanya, saya Itu tanya. terkonfirmasi berlaku Saya tanya. untuk semua. Saya tanya kepada Semua saudara. nabi, semua para rasul. Saya Gitu tanya kepada saudara, dengarkan. Dari Paulus. Ini yang menulis dari Paulus siapa? Yesus sudah mewakili apa yang semua menjadi murid-muridnya. Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Dari Paulus 1 Korintus 1 nomor 1. Catatan Ya, awal dari betul. suratnya. Dari Paulus. Nah, ini surat dari mana? Surat dari mana apa? Ya, 1 Korintus. Saya ulang lagi. 1 Korintus Anda baca. 1 dari Paulus. Ini dari mana? Ya, Anda baca. Enggak, coba. saya tanya dulu, ini dari Ya, mana? dari Kan Paulus. sudah tertulis tuh. Paulus mengatakan apa? Anda Paulus baca. mengatakan dari Paulus. Nah, itu maksudnya dari Ya, mana Anda tuh? baca dari Paulus apa? Enggak, dari Nasi Paulus. kotak. Oke, Nasi dari goreng. Paulus. Nasi goreng. Dari Paulus katanya. Iya. Nah, Paulus saya masak tanya, apa? 1 Masak nasi Korintus 1 ini dari mana?
Paulus dari mana? Apa mau ngapain Loh. di situ? Saya tanya Anda kepada baca. saudara dari Paulus dalam bahasa dari Yunaninya Paulos, dari Paulos. Iya, mari. Terus apa yang dibawa 1 oleh Paulus? Korintus ini, surat 1 Korintus ini dari mana? Ya tinggal Anda baca di situ dari mana? Ya, yang saya baca di sini dari Paulus. Iya, apa kata Paulus di sana? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil jadi rasul. Kehendak Tuhan ya, kehendak Allah. Nah, ini surat 1 Korintus dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak. Kejawab kan? Yang saya tanya dari Allahnya mana? Dari Theosnya mana? Dari kehendak Tuhan. Ada. Ini menurut Paulus, kan dari Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan bahwa ini dari kehendak Allah. Siapa yang menarasikan itu? Paulus. Yang saya minta narasi dari Tuhan untuk Paulusnya mana? Hei, apa yang dibawakan Paulus? Paulus ini mengatakan ini dari Paulus. Yang saya tanya dari Allah. Misalnya gini, dari Allah yang berkehendak kepada Paulus. Artinya surat Korintus ini firman Allah. Berfirmanlah Allah kepada Paulus. Itu baru. Tapi ini kan tidak. Dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan dari Allah kepada jemaat di Korintus. Tapi dari saya boleh menanggapi tidak? Tunggu dulu. Dari mana? Ini 1 Korintus ini dari mana? Jawab. Boleh menanggapi tidak? Saya tanya, ini 1 Korintus surat dari mana? Dari utusan Elohim atau utusan Theos. Namanya? Bapa. Namanya? Apa yang menjadi kehendaknya? Namanya siapa? Itu yang disampaikan oleh Namanya siapa? Paulus. Namanya siapa? Sang Firman itu sendiri, hakikat sang ilahi. Iya. Paulus jadi sang Firman. Bagus. 1 Korintus 1 ini surat dari mana? Jawab. Iya, dari Bapa. Paulus sudah jadi Tuhan. Iya. Penyampai firman. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Tidak, silakan. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini itu surat dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Keren. Masya Allah. Itu baru betul pengakuan jujur bahwa surat 1 Korintus, bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Penyampai firman Mantap Tuhan. sekali. Jadi teman-teman, kita sudah mengakui, Kristen sudah mengakui bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Penyampai firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Theos, Bapa sang firman itu sendiri. Amin, haleluya. Terserah Anda, yang penting Anda sudah mengakui yang tertulis di sana, bahwa bukan surat terserah Paulus saya. ini berupa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Kenapa Apapun Anda isinya alergi dengan nanti di Paulus? dalam, apapun nanti pengakuannya di dalam, aku adalah diskotik, aku adalah mall, aku adalah pesawat, aku adalah, yang jelas apapun isinya semuanya berasal dari Paulus. Apapun isinya, apapun isinya surat Korintus itu intinya dari Paulus. Penyampai firman Tuhan. Itu derita lo. Dia mau mengatakan dia penyampai firman Tuhan, urusan lo. Yang penting surat Korintus itu dari Paulus.
Paulus penyampai Allahu firman Akbar, yang sejati. Masya Allah. Nabi setelah Paulus Takbir. itu takut Sahabat-sahabat, tersaingi, sallu ala makanya nabi. terciptalah kebencian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sore ini kita sudah mendengarkan saudara kita membodohkan. Dia mengakui bahwa 1 Korintus atau kitab Korintus itu adalah berasal dari Paulus. Laknatullah alaih. Berdasarkan Oke, kehendak apalagi Sang Paulus Roma Pencipta. sudah selesai, Korintus udah gugur. Apalagi Filipi lagi ya, Yang kita gugur lihat lagi itu Filipi. pengetahuan Anda. Kita lagi lihat Filipi lagi, Filipi. Ini juga surat-surat dari Paulus, Filipi lagi. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini. Filipi 1 dari Paulus dan Timotius. Oh, 2 orang. Ya, penyampai firman. Lagi-lagi surat Filipi ini juga dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang hari ini kita melihat Kristen menuhankan Paulus, karena dia mengatakan surat-surat Paulus itu adalah surat-surat Tuhan. Berarti yang mereka tuhankan adalah Paulus. Apalagi Korintus sudah, Filipi sudah. Coba Kolose. Anda baca isinya. Anda tidak Kita berani lihat baca Kolose, isinya. nggak ada isinya, pokoknya apapun isinya yang jelas dari Paulus. Takut. EGP. Ya, sekarang kita lihat apa yang tertulis di Kolose. Kita lihat di kitab Kolose. Kolose 1 nomor 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Anda baca dong. Dari Isinya Paulus Anda baca. lagi. Dari Paulus lagi. Ada 4 sudah. Roma, Korintus, Filipi, Kolose. Semuanya dari Paulus. Tidak ada dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi surat Paulus itu, teman-teman. Coba Galatia lagi. Kita lihat lagi Galatia. Galatia 1. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dari Tuhan. Galatia 1 nomor 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. La haula wala quwata illa billah. Galatia juga dari Paulus. Sudah berapa teman-teman? Roma, Rasul adalah Korintus, penyampai. Filipi, Kolose, Galatia. Sudah 5. Semua 5 surat Paulus dari Paulus sendiri, bukan firman Tuhan. Apalagi Rasul teman-teman? adalah- Apalagi? Rasul adalah. Apalagi Rasul teman-teman? Selain yang 5 ini apalagi? Ibrani ya bang, Ibrani. Ibrani lagi, tapi Ibrani ini masih simpang siur siapa pengarangnya. Kita lihat ya teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman adalah sekalian. Penyampai Nenekmu kiper, firman suka-suka kau lah. Tuhan. Suka-suka kau Berarti mau firman Paulus adalah Tuhan. rasul? Yang jelas yang kita lihat bukan dari Tuhan, dari Paulus. Nabi besar yang datang Ya. tahun 600-an. Lalu kita tidak lihat, takut tersaingi, makanya kita tercipta lihat kebencian kemudian kepada Paulus. kalau Ibrani ini, Haleluya, Dinda, tepuk tangan. Ibrani ini belum jelas ini tulisan siapa, belum ada diterangkan oleh bapak-bapak gereja kitab Ibrani ini. Itu apakah surat Paulus atau bukan? Nah, kita lihat apalagi selain Ibrani. Ayo. Filemon, teman-teman. Filemon. Filemon. Matius, Markus, Lukas, Filemon. Yohanes. Filemon 1. Itu Bab 1 nomor 1 dari Paulus. Dari Paulus juga. Jadi sudah 6 ya. Sudah 6 buku yang ada di agama Kristen itu semuanya berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Apalagi selain Filemon, apalagi? Bisa para rasul. Itu bukan. Titus. Ini kitab saya ini lama-lama robek ini. Titus 1 nomor 1 dari Paulus, hamba Theos dan Rasul Yesus. Sudah 7 surat yang ada di dalam kitab saudara Kristen
7 surat ini semuanya berasal dari Paulus. Oke? Apalagi? Sudah 7, apalagi? Al-Quran Efesus, semuanya. Apalagi? Apa? Perkataan Muhammad. Efesus. Muhammad Efesus seorang 1. ciptaan. Kita lihat Efesus 1 nomor Muhammad 1. manusia. Kitab saya lama-lama robek ini. Dari Paulus Rasul Kristus ditulis yang oleh oleh kehendak sahabat para nabi. Theos. 8 sudah surat di dalam kitabnya Kristen, semuanya dari Paulus. 8. Apalagi saudara-saudara? Semuanya dari Muhammad. Tesalonika. Apalagi Muhammad. Tesalonika. Tesalonika halaman 500 sekian. Kita lihat lama-lama buku saya ini robek. 1 Tesalonika 1 nomor 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius berdua. Sudah 9 kitab yang ada di dalam agamanya Kristen, semua dari Paulus. Paulus, kamu hebat. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Tanya dua. Udah. Pokoknya kalau Tesalonika itu sudah dari Paulus. Apalagi? Udah 9 Kenapa tuh. Paulus gak ada sendiri bang nama kitabnya bang? Nah itu dia, karena dia hanya penulis surat. Ayo. Apalagi yang ke-10, apalagi? Teman-teman, masih ada kah? Timotius. Kasih cukup 60 Udah, kalau udah. perlu. Udah. Oke, Timotius. Sudah kan Timotius belum ya? Udah tadi Timotius. Timotius 1. Lama-lama buku saya robek ini dibolak-balik. Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus. 10 sudah buku di dalam bukunya Kristen, semuanya dari Paulus. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ini kalau umat Islam masih mau murtad, memegang buku yang kayak begini, celakalah kalian. Ya, biarkan aja teman kita Kristen memegang teguh bukunya sendiri. Jangan lagi kita mau ikut-ikutan. Ya, bayangkan aja nih 10 buku semuanya dari Paulus. Dari Yesus ada nggak? Satu aja. Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak dari Yesus? Nggak ada. Dari Paulus baru 10 nih. Kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Masa cuman 10? Ayo. Kalau saya selesaikan sendiri kan nggak enak ngomong sendiri. Ayo bantu dong. Kita sapa dulu nih bang. Marianus, selamat sore. Agama apa Marianus? Marianus. Kayak merek minuman. Ya. Marianus. Ayo. Agama apa bang? Marimas itu Gurunda Marimas. Oh, Marimas. Titus sudah ya tadi ya? Udah bang, Titus, Filemon. Marianus agama apa? Reno dari Manja kasa. Oh, Galatia. Itu. Sudah Galatia sudah. itu yang dibacakan Bang Juma itu kitab-kitabmu, yaitu buatan Paulus. Oh, sudah cukup 14 teman-teman. Sudah cukup. Tesalonika 1, Tesalonika 2 kan? Terus kemudian Timotius 1, Timotius 2. ya, Korintus 1, Korintus 2, Korintus Galatia 1, Galatia 2, 11 abang. Galatia Roma, Galatia 3. Oh, Mama Namai. Nah, sekarang kita lihat Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Tesalonika dari Korintus selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Ya. 14 kitab dalam perjanjian baru yang aslinya adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada para anggota gereja. Itu dibagi beberapa kelompok. Tesalonika 1 dan 2 dituliskan kurang lebih tahun 50 sampai tahun 51 Masehi.
Korintus, Galatia, Roma dituliskan kisaran tahun 55 sampai tahun 57 Masehi. Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani dituliskan kisaran tahun 60 sampai 62 Masehi. Timotius 1, Timotius 2, Titus dituliskan 64 sampai tahun 65 Masehi. Jadi kitab-kitab ini, surah-surah ini ditulis oleh Paulus kurang lebih 20 sampai 43 sampai 30 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Pertanyaannya, Paulus menulis Tesalonika, Korintus, Galatia, Roma, Kolose, Filipi, Efesus, Filemon, Ibrani, Timotius, Titus ini siapa yang ngajarin? Karena semua surat-surat ini diawali dengan perkataan dia sendiri, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Nah, yang dari Yesus mana? Tunjukkan satu aja. Inilah surat-surat Paulus yang dijadikan sebagai dasar penyembahan kepada orang yang disalibkan oleh orang Yahudi dan Romawi. Makanya bergeser dari keadaan yang ada di TKP. Yang ada di TKP, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Tetapi setelah muncul surat-surat Paulus 14 buku ini, yang disalib justru adalah orang yang mulia. Kebalik. Menurut perjanjian lama, yang dikutuk adalah orang yang terkutuk, yang disalib adalah orang yang terkutuk. Menurut surat-surat Paulus perjanjian baru, yang disalib adalah orang yang mulia. Kira-kira yang mana yang diikuti oleh Kristen? Firman Tuhan Elohim atau firman Bapak Paulus? Firman Bapak Paulus. Firman Bapak Paulus lah yang diikuti oleh teman-teman Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke. Dan Bang Paulus juga Bang yang bilang mereka sampah Bang, kotoran dunia. 1 Korintus 4:13. Betul sekali. Nah, sekarang masih adakah? Kalau sudah tidak ada, saya ingin pamit. Di sini sudah mau maghrib sedikit lagi. Oh, Marianus itu Bang. Marianus Oten Bang. Oke, silakan. Bagaimana Marianus. nikmat menjadi menyembah orang yang mati di atas tiang salib? Nikmat. Bu, Ibu. Itu yang Marianus. Ya, jaringannya merah. Bang, ada yang kejang-kejang Bang di bawah. Bang Juma dibilang titik-titik lah gitu. Dibilang kelap. Naik ke sini kalau kejang-kejang. Memang kalian pengikut Paulus pun. Ayo. Ya, kenapa Pak Marianus? Silakan. Marianus. Wah, jaringannya susah Bang katanya Bang. Oke, Marianus. Ya. Ayo Oten, dia Bang Juma mau ini ya. Mau sholat maghrib ya Bang. Iya, betul. Everhost, kapan kau tobat berdua? Oke, saya tutup dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Pada intinya, apa yang kita sampaikan ini semata-mata untuk mengingatkan umat Islam, kemudian untuk berhati-hati. Jangan sampai generasi kita akidahnya luntur terhadap kebenaran Islam. Hati-hati terhadap para misionaris yang senantiasa menggalakkan misi mengkristenkan. Kemudian terbukti hari Sabat kemarin tanggal 2 Maret, sahabat saya sendiri
Ustadz Jumsar dari Arematea menangkap bahasa gerakan yang jelas-jelas nyata di tengah-tengah kita menginginkan memurtadkan umat Islam. Maka karena itu kita kemudian ada di API Apologet Islam Indonesia bangkit untuk menghalau gerakan-gerakan mereka untuk menghindarkan generasi Islam dari ajakan menyembah kepada manusia yang mati di atas tiang salib. Saya Zulkifli Abbas sebagai ketua pembina menghimbau sekali lagi, yuk mari kita menggabungkan diri ya di dalam API ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang update jumlah mu'alaf yang ada di Indonesia setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, supaya kita semangat di dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Dan saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan ini dimanapun berada, selamat menjemput bulan suci Ramadan tahun 2024. Kiranya kita semua diberikan panjang umur untuk kemudian bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah dan maghfirah, sehingga kejayaan Islam akan semakin tertore bercahaya di atas muka bumi ini. Saya mohon maaf ketika selama penyampaian saya ada keliru, ada kehilapan, ada kesalahan, ada keseleo. Selama itu adalah masih bisa dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau saudara-saudara tidak memaafkan saya, ya biarkanlah Allah yang menjadi pemutus dari perkara tersebut. Dan waktu dan apapun yang Anda luangkan, ya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Kiranya itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Kiranya Allah memudahkan semua urusan-urusan kita yang baik, urusan duniawi, urusan akhirat, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan kesehatan dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dari keturunan kita dilahirkan tokoh Islam dan tokoh agama yang akan menduduki tempat-tempat terpenting memberikan keputusan kebijakan terhadap agama dan bangsa kita. Akhirnya sini sudah azan. Mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.